Wahyu 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar ada seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tadi adalah salah satu tulisan dalam kitab Wahyu tentang meterai. Jadi kalau Anda mempelajari kitab Wahyu, setidaknya ada 3 hal penting dalam kitab Wahyu, yaitu tentang 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah, gitu ya. Jadi di samping dengan binatang yang keluar dari dalam air dan binatang yang keluar dari dalam tanah, meterai, sangkakala, dan bokor murka Allah menjadi sesuatu yang penting. Jadi di sana ada 7 meterai, 7 meterai yang dibukakan, kemudian ada 7 sangkakala, dan kemudian adalah 7 bokor murka Allah, gitu ya, cawan murka Allah. Dan ayat yang baru kita baca itu adalah meterai yang ketiga yang dibuka, yang diperlihatkan pada Yohanes di Pulau Patmos pada waktu itu. Meterai yang pertama waktu itu Yohanes melihat seekor kuda putih yang menungganginya memegang pedang, dan dikatakan dia lebih daripada pemenang. Dia memenangkan segala sesuatunya dan dia adalah pemenang, gitu ya. Itu meterai yang pertama. Kemudian meterai yang kedua dikatakan seekor kuda muncul dengan warna merah padam, gitu ya. Dan dikatakan di sana dia diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Itu meterai yang kedua. Dan meterai yang ketiga yang tadi kita baca, bagaimana muncul seekor kuda yang berwarna hitam dan penunggangnya memegang timbangan. Dan kemudian Yohanes mendengar pembicaraan malaikat-malaikat Tuhan. Makhluk itu berkata bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengertian dalam firman Tuhan tentang jangan merusakkan minyak dan anggur itu, gitu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal itu, kita akan melihat dulu perbedaan antara antara gandum dengan jelai, gitu ya. Gandum dengan jelai itu prinsipnya adalah sama-sama sejenis biji-bijian yang pada waktu itu dipakai untuk makanan orang Israel. Tetapi yang jelai sedikit berbeda, tumbuhannya lebih banyak berbulu sehingga dianggap kualitasnya lebih rendah. Dan jelai itu juga seringkali digunakan untuk membuat roti dan segala macam, termasuk salah satunya juga untuk makanan hewan. Sehingga kualitas yang jelai sedikit agak di bawah. Kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, misalnya pada waktu Yesus memimpahkan 5.000 orang, dikatakan ada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Itu di sana jelai digunakan untuk membuat roti. Jadi selain gandum juga ada jelai, gitu ya. Kita lihat beberapa ayat firman Tuhan tentang jelai dan gandum ini. Kalau Anda perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 28 dikatakan, jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Jadi di sana digambarkan juga jelai menjadi salah satu bentuk di mana itu menjadi salah satu makanan hewan, gitu ya. Selain tadi saya sudah bilang itu juga dibuat roti dan dimakan oleh manusia, orang-orang pada zaman itu. Dan kalau Anda perhatikan kitab Rut, pada waktu itu Rut membantu kerja di rumah Boas, yang waktu itu Rut membantu dengan penggarap-penggarap, dan dia memungut jelai di sana, gitu ya. Kalau Anda perhatikan di dalam yang tadi saya contohkan, Yohanes 6 ayat 9 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Jadi di sini juga jelai dibuat menjadi roti, gitu ya. Dan 2 ikan, tetapi apalah artinya untuk orang sebanyak ini, gitu ya. Jadi jelai adalah satu jenis makanan yang memang nilainya lebih rendah daripada gandum, gitu. Kalau gandum sendiri, kalau kita lihat dalam Lukas 3 ayat 17, dalam firman Tuhan gandum banyak dibahas. Misalnya Allah akan memisahkan lalang dengan gandum. Di sana digambarkan bahwa gandum suatu kualitas makanan yang jauh lebih bagus, gitu ya. Dalam Lukas 3 ayat 17 dikatakan alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan, gitu ya. Jadi dari sini memang ada dua jenis bahan makanan yang sering dipakai pada waktu itu, yaitu gandum dan jelai. Dan di sana digambarkan bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Memang pada saat-saat pada masa itu harga jelai memang lebih rendah daripada harga gandum yang kurang lebih sepertiganya. Tetapi yang disorot pada kejadian ini adalah bagaimana pada waktu itu bahwa secupak gandum harganya sedinar. Secupak gandum ini digambarkan satu ukuran yang kecil, kurang lebih sekitar 1 genggaman tangan.
dan itu harganya sedinar. 1 dinar itu kurang lebih pada waktu itu adalah upah yang diperoleh oleh seorang yang bekerja 1 hari. Jadi biasanya kalau orang bekerja 1 hari, dia memperoleh 1 dinar, itu harusnya cukup buat makan dia selama 1 hari itu, 3 kali makan gitu ya. Tetapi pada akhir zaman ada satu peristiwa di mana pada waktu itu, secupak gandum harganya sedinar, 1 genggaman gandum yang hanya cukup untuk makan 1 orang 1 kali, itu harganya sama dengan biaya dia bekerja 1 hari. Sehingga terjadi satu kondisi yang dimana ekonomi sangat sulit, kelaparan sangat sulit gitu ya. Orang bekerja 1 hari penuh hanya cukup untuk membeli makanan buat dia selama 1 kali gitu ya. Itu cuma dapat secupak gandum gitu ya. Dan itu juga menggambarkan bahwa 1 hari orang bekerja dia hanya mendapatkan 3 cupak jelai gitu ya. Jadi dalam firman Tuhan yang materai ketiga ini menggambarkan satu kondisi di mana ekonomi menjadi sesuatu hal yang sangat sulit, di mana ekonomi menjadi sesuatu hal yang sangat berat, di mana orang bekerja, orang mencari sesuatu untuk makan, tetapi itu tidak bisa mencukupi kebutuhan makannya dia selama 1 hari gitu. Bahkan hanya bisa untuk 1 kali makan, itu pun masih relatif pas-pasan. Karena itu digambarkan di sana secupak gandum harganya sedinar gitu. Jadi kalau dia mau makan lebih baik lagi, maka terpaksa dia harus membeli dengan 3 cupak jelai gitu ya, yang harganya kemudian sama-sama 1 dinar. Ini adalah gambaran dalam firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman ada kondisi di mana setelah kuda putih itu keluar dan dia memenangkan segala sesuatu, dan kemudian ada kuda merah padam yang kemudian mengambil damai sejahtera, maka berikutnya ada kuda hitam yang membawa timbangan yang mengakibatkan kondisi ekonomi pada saat itu menjadi sesuatu hal yang sangat berat, di mana orang berjuang untuk mencari makan, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat sulit gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, salah satu situasi ekonomi yang banyak ditulis dalam firman Tuhan adalah kelaparan gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal keadaan satu daerah atau keadaan satu negara dalam firman Tuhan, biasanya ya berhubungan dengan kondisi yang berat dalam ekonomi, itu selalu dikaitkan dengan kelaparan gitu ya. Kelaparan di sana berarti berbicara soal ketersediaan makanan yang tidak cukup buat orang-orang pada waktu itu. Kita lihat satu ayat yang lain dalam firman Tuhan tentang kondisi ini. Dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan waktu itu Yesus bercerita menjelang tanda menjelang kedatangan Tuhan. Nah, dia bilang gitu, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ini selalu berpasangan. Ini selalu seringkali kalau berhubungan dengan akhir zaman, kita selalu bicara penyakit sampar dan kelaparan, satu kondisi ekonomi yang sulit gitu ya. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jelas saudaraku. Jadi itu nubuatan firman Tuhan tentang akhir zaman. Nubuatan firman Tuhan bagaimana Yohanes melihat bahwa meterai yang ketiga dibuka, dan kemudian pada kondisi itu kuda hitam keluar dengan penunggangnya membawa timbangan, dan kondisi ekonomi menjadi sangat sulit di mana orang bekerja hanya cukup untuk mendapatkan makan 1 kali saja. Tidak cukup untuk makan dia selama 1 hari penuh, hanya untuk 1 kali saja. Gitu. Dan itu menggambarkan terjadinya proses kelaparan tadi. Dan kata firman Tuhan menjelang akhir zaman akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan gitu ya. Kelaparan ini sudah banyak tertulis dalam Alkitab sejak dari zaman dulu gitu ya. Abraham ke Mesir salah satunya karena kelaparan, dan banyak kisah dalam firman Tuhan karena kelaparan ini. Dan menjelang akhir zaman dalam kitab Wahyu tadi digambarkan akan ada satu bentuk kelaparan besar gitu ya, di mana dikatakan secupak gandum harganya sedinar, 3 cupak jelai harganya sedinar gitu ya. Tetapi yang menarik dalam cerita ini adalah di akhirnya kemudian Yohanes mendengar bahwa malaikat itu berkata, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu gitu ya. Di sini kita akan membahas lebih banyak mengenai minyak dan anggur gitu ya. Kita tidak bisa menanggulangi, kita tidak bisa menangani, atau kita tidak bisa mencegah timbulnya kelaparan atau penyakit sampar di akhir zaman. Itu semua akan ada sebagai bukti tanda kedatangan Tuhan gitu ya. Penyakit sampar banyak orang mulai menafsirkan macam-macam gitu ya. Ada misalnya orang memperkirakan mungkin pandemi seperti sekarang adalah gambaran di mana Allah melatih kita, Allah menguji kita dengan satu bentuk latihan seperti inilah kurang lebih penyakit sampar. Tetapi jelasnya kita semua tidak tahu gitu ya. Dan itu mengakibatkan satu bentuk kelaparan dalam firman Tuhan tadi dikatakan. Gitu ya. Jadi mungkin ada, dan saya sekarang sedang berlatih dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pandemi yang cukup berat, dan kita juga berhadapan dengan kondisi ekonomi yang cukup berat gitu ya. Tapi itu semua merupakan sebuah gambaran menjelang akhir zaman. Tetapi yang menarik dalam cerita ini adalah malaikat Tuhan berkata jangan rusakkan minyak dan anggur. Semua hal yang buruk terjadi, semua hal yang tidak diinginkan terjadi yang kita tidak bisa tanggulangi. Tetapi satu kabar baik yang disampaikan di sana bahwa minyak dan anggur itu sama sekali tidak akan rusak.
Minyak dan anggur menjadi sesuatu yang tetap ada, dan itu menjadi sesuatu yang tetap baik kondisinya. Kita lihat dua hal ini lebih detail mengenai minyak dan anggur, gitu ya. Yang pertama kita bicara mengenai minyak, gitu ya. Minyak di sini tentunya banyak hal yang sering kita jumpai dalam firman Tuhan berkenaan dengan minyak. Saya ambil beberapa contoh fungsi minyak dalam firman Tuhan, gitu ya. Kita lihat yang pertama, fungsi minyak yang pertama adalah untuk mengukuhkan sebuah janji atau memperingati sebuah janji dengan Tuhan, gitu ya. Kalau dalam Kejadian 28 ayat 18 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, gitu ya. Waktu itu Yakub sudah ada di Betel dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi waktu itu batu yang dipakai Yakub untuk menyadarkan kepalanya dijadikan tugu dan dituangkan minyak, gitu ya. Ayat yang lain dalam Kejadian 35 ayat 7 dan ayat 14 dikatakan seperti ini. Didirikannya mezbah di situ dan dinamailah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi minyak dalam firman Tuhan itu berbicara soal yang pertama, soal suatu peneguhan janji, soal sesuatu peringatan tentang suatu janji Tuhan, gitu ya. Bagaimana pada saat Yakub mengalami banyak perkara, dia meneguhkan janji, dia memperingati janji itu dengan menuangkan minyak di sana, gitu ya. Itu yang pertama tentang fungsi minyak. Yang kedua tentunya yang kita tahu bahwa minyak di sini tentunya berbicara soal menyalakan pelita. Itu yang sudah kita sangat kenal, bagaimana minyak itu digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan pelita. Kita lihat ayatnya sedikit, saudaraku. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-6 dikatakan, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian, gitu ya. Jadi dari sana digunakan minyak untuk lampu. Dalam Keluaran 27 ayat 20 dikatakan, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Jelas dikatakan di sana minyak zaitun murni yang ditumbuk itu digunakan untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu itu agar tetap menyala. Jadi yang kedua adalah fungsi minyak di sana adalah untuk menyalakan pelita atau menyalakan lampu, gitu ya. Jadi pertama digunakan untuk meneguhkan sebuah janji atau memperingati sebuah janji. Yang kedua digunakan untuk menyalakan pelita. Yang ketiga, minyak tentunya juga kita kenal dengan istilah minyak urapan, yang dipakai untuk mengurapi seseorang, mengurapi misalnya imam besar untuk melakukan suatu tugas mereka. Pada saat mereka hendak melakukan suatu tugas, maka hal yang pertama kali harus dilakukan pada mereka adalah mereka harus diurapi dengan minyak, gitu ya. Kita lihat ayatnya. Keluaran 29 ayat 7 dikatakan, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Jadi fungsi yang ketiga adalah untuk mengurapi, gitu ya. Dan itu juga pernah terjadi pada waktu Yesus diurapi dengan perempuan dengan minyak narwastu, dan itu menggambarkan seperti itulah diurapi. Dan waktu Daud diurapi oleh Samuel mengurapi Daud dengan menuangkan minyak di atas kepalanya. Jadi minyak di sana fungsi yang ketiga adalah untuk suatu pengurapan pada saat seseorang ditentukan Tuhan buat suatu tugas, gitu ya. Yang keempat, minyak juga di sana dipakai untuk mengolah suatu korban bagi Tuhan. Jadi kalau ada suatu korban bagi Tuhan, korban itu harus diolah terlebih dahulu dan minyak digunakan untuk mengolahnya. Kita lihat dalam Keluaran 29 ayat 40 dikatakan, dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik. Jadi 1/10 eva tepung yang terbaik diolah, kemudian dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Jadi untuk mengolah semua persembahan bagi Tuhan diperlukan minyak. Jadi ini saya mencatat ada 4 hal paling tidak fungsi minyak dalam firman Tuhan. Yang satu digunakan untuk meneguhkan janji atau memperingati janji. Yang kedua digunakan untuk menyalakan pelita. Yang ketiga untuk mengurapi seseorang untuk melaksanakan tugas. Dan yang keempat dia untuk mengolah suatu korban bagi Tuhan. Itu adalah 4 fungsi minyak yang ada dalam firman Tuhan. Mungkin kalau Anda selidiki bisa lebih banyak dari itu. Tapi paling tidak 4 hal ini yang nampak jelas dalam firman Tuhan tentang fungsi minyak, gitu ya. Tentunya di sini ada minyak zaitun murni yang dimaksud dalam firman Tuhan, gitu. Dan kalau kita bicara minyak, terutama khususnya mengurapi, kita selalu berkorelasi bahwa ini berbicara soal pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, gitu ya. Karena itu kalau Anda ingat perumpamaan soal 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, bagaimana 5 gadis bodoh itu dia membawa pelita tetapi tidak membawa buli-buli berisi minyaknya sehingga pelitanya menjadi padam, itu menggambarkan seseorang yang tidak punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan di Lukas 4 ayat 18 dikatakan,
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Sesuatu yang bicara soal pengurapan, itu biasa dilakukan secara seremonial dengan cara menuangkan minyak. Jadi minyak di sana menggambarkan suatu bentuk di mana orang diurapi dengan satu tugas. Dan Yesus di sana mengatakan roh Allah ada padaku oleh sebab dia mengurapi aku. Sehingga minyak yang adalah sesuatu untuk mengurapi, digambarkan Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Gitu ya. Untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, dan dia telah mengutus aku. Ayat yang lain dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sekali lagi di sana dikatakan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jelas saudaraku? Jadi ini yang pertama tentang minyak. Jadi kalau kita bicara minyak, kita bicara soal sesuatu yang memperingati atau meneguhkan sebuah janji, sesuatu yang membuat pelita itu tetap menyala, sesuatu yang mengurapi seseorang untuk suatu tugas dan itu diolah untuk menjadi korban bagi Tuhan. Itu adalah minyak. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan, minyak itu sering digambarkan sebagai satu pribadi, itulah Roh Kudus. Bagaimana Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan dia mengadakan banyak tanda mukjizat. Dan tadi di kitab Wahyu dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu ya. Yang kedua adalah anggur. Kalau kita lihat sekarang mengenai anggur, nanti di bagian terakhir saya akan simpulkan semuanya. Kalau kita bicara soal anggur, salah satu yang tentunya kita sangat familiar tentang anggur adalah pada waktu Yesus mengadakan mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Gitu ya, pada waktu itu pada pesta perkawinan di Kana. Jadi anggur di sini menjadi sesuatu hal yang penting pada saat orang sedang mengadakan pesta. Gitu ya, anggur menjadi menu atau makanan utama, minuman utama pada saat seorang mengadakan pesta. Dan tahukah Anda dalam firman Tuhan bahwa pengusaha kebun anggur yang pertama kali itu adalah Nuh. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku. Di dalam Kejadian 9 ayat 20 dikatakan, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi kebun anggur itu adalah Nuh yang pertama kali membuat kebun anggurnya. Gitu ya. Dan kalau Anda lihat dalam Kejadian 14 ayat 18, bagaimana pada waktu itu Melkisedek bertemu dengan Abraham. Di sana dikatakan, Kejadian 14 ayat 18 dikatakan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan saya sudah pernah buat dalam satu video bagaimana Yesus menjadi imam besar atas peraturan Melkisedek. Dan Melkisedek ini digambarkan sebagai satu pribadi yang tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan. Dan salah satu yang menarik adalah Melkisedek membawa roti dan anggur. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana pada perjamuan terakhir Yesus memecahkan roti dan membagikan anggur juga kepada murid-muridnya. Dan itu menjadi gambaran inilah darah yang dicurahkan bagi penebusan dosa mereka. Gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara soal anggur, yang pertama itu adalah sesuatu minuman pesta. Menjadi sesuatu hal yang menjadi gambaran bahwa orang berpesta, sukacita pada pesta, kemerihan pada pesta, itu ditandai dengan minuman anggur. Kalau kita lihat dalam ayat yang Yohanes 2 ayat 10, ini pada waktu perkawinan di Kana, dan orang berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Pada waktu itu Yesus sudah mengadakan mujizat dan orang kaget. Kok bagaimana? Biasanya orang yang baik dulu anggur disediakan, setelah itu baru yang tidak baik. Tetapi kemudian orang itu heran, dia bilang, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, gitu ya. Itu menggambarkan sesuatu hal yang sukacita dalam sebuah pesta, bagaimana anggur yang terbaik tersedia di sana. Itu yang pertama kalau kita bicara soal anggur. Tetapi ada hal yang kedua yang kita tidak boleh lupakan. Kalau kita bicara anggur, maka kita selalu bicara tentang sesuatu hal yang memabukkan. Suatu minuman yang berpotensi membuat orang menjadi mabuk. Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan dikatakan, bilangan 6 ayat yang ketiga, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum suatu minuman yang terbuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Karena di sana anggur digambarkan sebagai sesuatu minuman yang berpotensi membuat seseorang menjadi mabuk. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara ini semua, gitu ya, apa korelasinya sekarang dalam firman Tuhan tentang anggur, tentang mabuk anggur? Kita banyak menjumpai dalam firman Tuhan bagaimana Paulus mengkorelasikan atau membandingkan, menganalogikan antara penuh Roh Kudus dengan mabuk anggur. Gitu ya. Kita lihat satu ayat dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Jadi di sini Paulus menggambarkan bahwa mabuk anggur itu dianalogikan seperti penuh dengan roh. Mabuk dengan anggur itu sesuatu hal yang buruk yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi apa sih penuh dengan Roh Kudus itu sesuatu hal yang baik yang membuat seseorang bergairah kepada Tuhan, membuat seseorang tidak memikirkan apa-apa kecuali memikirkan tentang sukacita di dalam Tuhan. Gitu. Dan di sini Paulus membandingkan hal itu. Dan kalau Anda perhatikan pada waktu gereja mula-mula, bagaimana mereka penuh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa asing, maka respon orang-orang yang mendengar pada waktu itu, mereka menyimpulkan bahwa orang-orang ini mabuk. Gitu ya. Jadi gejala yang timbul pada saat seseorang penuh Roh Kudus, gejala yang timbul pada seseorang mulai berkata-kata dengan bahasa roh, orang yang tidak mengenal Tuhan berpikir bahwa mereka mabuk anggur. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9." Jelas, saudaraku? Jadi itu menjadi sesuatu yang gambaran apa sih namanya orang yang penuh Roh Kudus, orang melihatnya seperti mabuk anggur. Jelas, saudaraku? Jadi anggur juga di sini berbicara soal Roh Kudus. Anggur juga di sini bicara soal satu sukacita, sesuatu yang datang dari Roh, sesuatu yang mengakibatkan orang larut dalam Roh Kudus. Gitu ya. Jadi dua hal ini sebenarnya korelasinya sangat erat. Minyak di sini bicara soal Roh Kudus juga, anggur di sini bicara soal Roh Kudus juga. Dan dari awal dalam firman Tuhan dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Sesuatu hal yang penting yang tidak boleh rusak. Ekonomi boleh terjadi, ekonomi boleh merosot, kelaparan boleh terjadi, tetapi apa sih namanya sukacita dengan Roh Kudus melalui minyak dan anggur itu tidak boleh dirusakkan. Gitu ya. Di sini saya akan coba korelasikan dua-duanya antara minyak dan anggur untuk supaya kita lihat apa perbedaannya sekarang dalam hal Roh Kudus tentang minyak dan anggur ini. Gitu ya. Dalam Mazmur 104 ayat 15 dikatakan, "Dan anggur yang menyukakan hati manusia, anggur menyukakan hati manusia dan membuat muka berseri karena minyak." Gitu ya. Anggur menyukakan hati manusia, tapi mukanya berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa anggur menjadi sesuatu yang bekerja dari dalam, sedangkan minyak menjadi sesuatu yang membuat orang nampak di luar. Jadi dikatakan anggur menyukakan hati manusia, tapi minyak membuat wajahnya berseri. Itu tadi saya sudah jelaskan, minyak dalam firman Tuhan fungsinya paling tidak ada 4. Dia meneguhkan atau memperingati sebuah janji, dia menyalakan pelita, mengurapi seseorang, dan dia mengolah korban bagi Tuhan. Sedangkan anggur bicara soal minuman pesta, sesuatu yang memabukkan. Dan itu seringkali juga menjadi simbol bagaimana seperti darah Kristus. Gitu. Dan ini bicara soal sukacita, kenikmatan semua di dalam Tuhan. Dan tadi digambarkan bahwa anggur itu menyukakan hati, tetapi minyak membuat wajah seseorang berseri. Ada sesuatu yang bekerja dari dalam, yang kemudian nampak keluar, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Anda ingat cerita pada waktu orang Samaria yang baik hati, gitu ya. Saya pernah buat video khusus mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Satu hal yang menarik yang dilakukan oleh orang Samaria tadi adalah pada saat dia melihat orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko tadi dan ditinggal hampir setengah mati, yang dia lakukan adalah sebelum dia membalut lukanya, dia menyiraminya dahulu dengan minyak dan anggur. Kita lihat sebentar ayatnya, saudaraku ya. Cerita lebih lengkapnya saya yakin Anda bisa lihat video saya tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya. Di Lukas 10 ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi pada saat dia melihat orang tadi dalam kondisi terluka, hampir mati, pertama dia menyirami dulu dengan minyak dan anggur. Setelah itu, baru dia balut luka-lukanya. Makanya dikatakan, dia membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Gitu ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Di sini ada dua hal yang menarik pada saat ada orang yang terluka, sebelum dibalut, luka-lukanya diberikan dulu disirami dengan minyak dan anggur. Gitu ya. Minyak di sini sesuatu yang berfungsi selain dari yang tadi saya jelaskan. Pada saat seorang yang terluka, minyak di sini berfungsi untuk membersihkan luka, gitu ya. Ada kotoran apa yang menempel di bagian sebelah luarnya itu dibersihkan dengan minyak, gitu ya. Jadi minyak berbicara soal sesuatu hal yang dilakukan di luar, gitu ya. Sementara anggur di sana karena dia mengandung alkohol,
maka bersifat ada unsur antiseptiknya untuk membunuh kuman dari dalam. Sehingga sebelum dia dibalut, lukanya dibersihkan dengan minyak, dan bakteri-bakteri di dalamnya itu dibunuh dengan anggur. Makanya dia dibalut dulu, disirami dulu dengan minyak dan anggur, dan kemudian baru dibalut luka-lukanya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang lengkap bagaimana pekerjaan Roh Kudus pada diri seseorang, bagaimana dia bekerja dari dalam, dan dia juga bekerja di luar orang yang bersangkutan. Itu adalah dua hal yang Roh Kudus kerjakan di akhir zaman. Bagaimana pada saat sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, ekonomi, kelaparan, segala sesuatu terjadi, maka pekerjaan Roh Kudus makin berlimpah-limpah atas manusia. Dia digambarkan seperti minyak dan anggur. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan anggur itu membuat wajah berseri. Minyak itu membuat wajah berseri. Dan seperti luka tadi, dia membersihkan luka bagian luar. Gitu ya. Minyak itu seperti orang yang diurapi untuk satu tugas. Di sini bagaimana Roh Kudus memperlengkapi seseorang untuk dia melakukan tugas pelayanan dia keluar. Minyak di sini berbicara soal sesuatu yang keluar. Bagaimana itu membuat wajah seseorang berseri-seri dan orang melihat wajah dia berseri-seri, dan itu digambarkan seperti yang luka tadi, bagaimana itu membersihkan luka bagian sebelah luar. Dan di sini adalah gambaran Roh Kudus bagaimana Roh Kudus mengurapi seseorang untuk melakukan tugas pelayanan dia keluar. Menjelang akhir zaman, apapun yang terjadi dengan keadaan ekonomi, apapun yang terjadi dengan kelaparan di atas muka bumi ini, satu hal yang pasti bahwa orang-orang yang diurapi Tuhan, itu akan bekerja maksimal dengan pengurapan yang datang dari Roh Kudus untuk dia menyatakan kemuliaan Allah dan kuasa Tuhan. Itu yang dimaksud minyak di sana. Dan tadi saya sudah bilang, anggur dalam firman Tuhan dikatakan dia menyukakan hati, sesuatu yang datang dari dalam. Dan kalau kita bicara soal tadi orang Samaria yang baik hati, anggur di sana berbicara soal bagaimana luka tadi, bakteri-bakterinya dari dalam dibunuh oleh alkohol antiseptik dari anggur tadi. Bagaimana di sana Roh Kudus bekerja dari dalam. Gitu ya. Jadi dari sini menjelang akhir zaman ada sesuatu hal yang Roh Kudus sedang kerjakan atas umat Tuhan. Bagaimana setiap orang-orang pilihan Tuhan dia diperlengkapi untuk melayani keluar, sementara dia sendiri akan mengalami banyak perkara, bagaimana Roh Kudus menjamah dia, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam dia, bagaimana Roh Kudus mengubah dia, bagaimana dia hidup semakin bersekutu dengan Roh Kudus, bagaimana dia semakin mengenal Allah, bagaimana dia semakin mengetahui dan mengenal siapa pribadi Allah, dan dia semakin bersekutu dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan sangat berlimpah-limpah atas umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan bisa melakukan pelayanannya keluar, sementara dirinya sendiri semakin lama semakin diubahkan, semakin lama semakin diperlengkapi, semakin lama dia akan semakin mengenal Tuhan. Dan itu digambarkan seperti minyak dan anggur. Minyak itu yang mengurapi kita, yang membuat wajah kita berseri-seri, yang membuat luka-luka itu menjadi bersih dari luar, dan anggur itu yang membuat hati menjadi bersuka cita. Anggur itu yang membuat luka bakteri-bakteri di dalam semua mati, gitu ya. Dan itu menggambarkan seperti itulah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Jelas, Saudaraku? Jadi materai yang ketiga ini berbicara soal bagaimana di tengah situasi ekonomi yang sulit, bagaimana di tengah kelaparan yang mungkin akan terjadi dan melanda dunia, satu hal yang Tuhan janjikan bagi umat Tuhan, bagaimana Roh Kudus diluaskan dengan sangat terbuka. Bagaimana Roh Kudus dinyatakan dengan sangat leluasa bagi umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan bisa mengalami pribadi Allah secara pribadi dengan berlimpah-limpah di rumah mereka, di kamar mereka, di keluarga mereka. Dan dia mengalami persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus menghampiri mereka dan menyatakan diri Allah kepada setiap umat Tuhan. Tetapi di samping itu dia menjadi seperti minyak juga yang memperlengkapi umat Tuhan untuk pelayanan, memperlengkapi umat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah pada dunia, untuk menjadikan mereka diurapi dan menyatakan keberadaan siapa itu Allah. Jelas, Saudaraku? Dari sini inilah bicara soal bagaimana menjelang akhir zaman Allah meluaskan pekerjaan Roh Kudus dengan seluas-luasnya. Bagaimana Anda dan saya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kita makin diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan pada saat kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus membuat kita bisa masuk dan bersekutu dengan Allah pada saat kita berdoa dan kita mengalami Allah. Di samping itu juga Roh Kudus memperlengkapi kita dalam pelayanan kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan segala sesuatunya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu bisa menguatkan banyak orang. Dan itu gambaran seperti minyak dan anggur. Jelas, Saudaraku? Dari ini semua saya ingin sama-sama kita melihat bahwa menjelang akhir zaman, keadaan belum tentu menjadi lebih baik. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian, gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan menjelang akhir zaman akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan, gitu ya. Dan tadi di materai yang ketiga dikatakan kuda hitam itu akan membawa timbangan, dan dia berkata secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi minyak dan anggur tidak akan dirusak.
gitu ya. Mari Anda hidup dan Anda hidup bersekutu dengan Roh Allah. Apapun yang terjadi di luar kita, Roh Allah dicurahkan berlimpah-limpah buat setiap kita. Nikmati saat-saat kita bersekutu dengan Roh Allah, nikmati kekuatannya datang dari Roh Allah, dan biar api itu membara di dalam diri kita, bagaimana Roh Allah membakar kita, mengajar kita dalam segala perkara. Dan di samping itu Roh Allah memberikan perlengkapan pada kita untuk melayani, dan gereja Tuhan semakin disempurnakan. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Mari semakin dekat dan semakin bersekutu dengan Roh Kudus. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.